kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang. Selamat datang di podcast Perubahan. Kali ini kami sajikan konten yang berisikan tentang benarkah Cak Imin keluar dari koalisi perubahan dan kembali ke koalisinya Pak Prabowo. Yuk simak selengkapnya. Baik teman-teman, kembali lagi saya mau membacakan atau saya akan mencek fakta benarkah Cak Imin akan kembali bergabung ke koalisi Prabowo. Ya, meskipun ini konten ini isinya agak telat, tapi ya semoga bisa menambah referensi dari untuk teman-teman supaya tidak termakan oleh hoax yang telah beredar. Beredar sebuah video di platform TikTok yang mengklaim bahwa Cak Imin akan kembali bergabung dengan koalisi Prabowo pasca kekalahan koalisi perubahan. Dalam unggahan tersebut terdapat cuplikan video yang memperlihatkan momen Cak Imin terlihat bahagia saat berpelukan dengan Pak Prabowo. Nah, ini dia videonya dari akun TikTok. Oke, siapa nih? Bergabung ke koalisi Prabowo setelah koalisi perubahan gagal menang. Anies pun ditinggal sendirian oleh Cak Imin. Terlihat wajah bahagia Cak Imin saat berpelukan dengan Prabowo dan ketua partai koalisi Indonesia Maju. Nah, ini tadi diposting oleh Oke Time TV dengan keterangan Cak Imin bahagia banget ketika menjadi koalisi Prabowo. Nah teman-teman, setelah ditelusuri, video ini ternyata merupakan dokumentasi acara HUT PAN ke-25 yang diadakan pada Agustus lalu, jadi tahun kemarin teman-teman. Tepatnya sebelum Cak Imin berpindah ke koalisi perubahan. Memang tak bisa dipungkiri, usai Pilpres 2024 banyak isu yang mengklaim bahwa koalisi perubahan akan terpecah dan tak menjadi oposisi. Namun faktanya koalisi tiga partai pengusung Amin hingga kini masih semangat berjuang di jalan perubahan. Hal ini juga ditegaskan oleh Pak Anies dan Cak Imin dengan statement "Kami terus di jalan perubahan". Pada konferensi pers Amin usai pertemuan tim hukum nasional Amin, turut disampaikan pula bahwa tiga partai pengusung Amin masih solid. Ini ada tweet dari Pak Anies. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Ya, itulah tadi ya. Saat ditanya terkait langkah yang akan dilakukan untuk merespon inisiatif hak angket dari Ganjar Pranowo, Cak Imin mengatakan tiga partai solid bukan hanya PKB. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa koalisi perubahan masih solid dalam memperjuangkan demokrasi. Mari kita simak videonya teman-teman. Teman-teman, saya ingin tegaskan kepada semua bahwa pemilihan umum harus dijaga integritasnya. Pilar demokrasi adalah kepercayaan, dan salah satu unsur dari kepercayaan adalah kejujuran. Agar proses demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik, maka Pilpres, pemilu harus dijalankan dengan kejujuran. Kami tidak mau gegabah. Tidak ada di hari pertama, hari kedua deklarasi kecurangan ini juga tidak. Kami tidak mau gegabah karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia, dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, yang matang, yang sudah terverifikasi. Itulah sebabnya kenapa tim hukum bekerja lengkap, dan kami bersyukur tim hukum
pemilih sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi, mengumpulkan semua data, dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi, tapi kami ingin sampaikan kepada semua. Dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS, kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah, pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat, sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat, dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS. Sebagai sebuah praktek ketidakjujuran, ini adalah peningkatan kualitasnya dibandingkan yang dulu, dan ini yang bisa mengganggu demokrasi kita. Jadi saya ingin mengajak kepada surah Indonesia, apapun pilihan pilpres saudara sekalian, boleh memilih nomor 1, boleh memilih nomor 2, boleh memilih nomor 3, tapi harus sama-sama memilih pilpres yang jujur. Apapun pilihannya, mau pilih 1, 2, 3, harus sama-sama kita pilih yang jujur. Dan keberhasilan karena kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Tapi kalau keberhasilan yang tidak ditopang dengan kejujuran, apalagi dengan pelanggaran-pelanggaran, dia akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar. Saya ingin ingatkan pada semua, pelanggaran-pelanggaran seperti ini bisa terjadi di bidang-bidang yang lain. Kalau pelanggaran di bidang pemilu dibiarkan, sebentar lagi akan terjadi di tempat lain. Di kompetisi bisnis kita akan menemukan ketidakjujuran. Di dalam praktek-praktek perubahan peraturan kita menemukan ketidakjujuran. Jadi penularan akan terjadi bila peristiwa di sini dibiarkan. Karena itu pada siang hari ini ketika kami berkumpul bersama di sini, kita mendengarkan. Nanti sesudah semuanya lengkap, pada waktunya tentu akan ada langkah berikutnya. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan, kami tidak gegabah, kami tidak akan menyampaikan informasi sekedar membuat kontroversi, karena kami ingin menghadirkan hasil pemilu pilpres yang berkualitas, yang penuh dengan nilai kejujuran. Itu yang bisa saya sampaikan. Artinya saudara tadi akan melaporkan begitu Pak langkah konkretnya. Apakah sudah ada komunikasi juga dengan tim PHN 03, kan juga katanya berkomunikasi cukup intens dengan 01. Bagaimana Pak? Sekarang semuanya lagi dikumpulkan. Jadi saya sampaikan tadi, kami tidak ingin separuh-separuh, biar tuntas semuanya. Di daerah sekarang proses pengumpulan sedang jalan terus. Anies, ini kan kepercayaan publik terhadap KPU, Bawaslu dan juga MK mulai berkurang. Nantinya ketika masa dibawa ke MK, seberapa yakin keputusan nantinya itu akan adil? Itu Pak. Kita tunggu nanti. Yang jelas bagi kami sekarang, kami ingin agar semua informasi yang terkumpul terverifikasi, solid, dan kami minta kepada semua jajaran aparat kita, jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang mau bersaksi. Karena kita sudah menemukan di lapangan, mereka yang menemukan praktek-praktek penyimpangan itu mengalami intimidasi, mengalami ketakutan. Padahal ini negeri yang merdeka, jangan sampai itu terjadi. Salah satunya mungkin kalau misalkan prakteknya akan terkait pelanggaran yang dilakukan tapi tidak dilakukan, dan mungkin kalau misalkan dari Kapol sendiri, Gus, dari PKB akan mendorong untuk melakukan angket di DPR pemilu itu tepat untuk seperti apa sih Gus, pada saat Ganjar juga mendorong untuk hal angket kecurangan di bawah DPR.
PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Dan ganjil dan notiga apa? Nanti kita kabarin. Sudah ada komunikasi sebelumnya gitu Pak. Sebelumnya kan fraksi PKB dikerahkan ke tanggal jawab sama Anies tiga partai solid. PKB juga siap kan yang bawa ini ke Tiga partai solid. Tapi Pak Anies tanggapannya Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Gini, saya ingin sampaikan bahwa kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif tiap hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media, karena memang bukan hari kampanye. Jadi kalau hari kampanye, memang kita ada kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir, kita jalan terus bersama. Maka itu gini, kalau pertemuan itu terjadi biasa aja. Menurut saya gitu, kalau pertemuan itu kedengaran media 2-3 hari sesudahnya, itu baru serius. Tapi kalau belum kejadian sudah rame, itu berarti tontonan aja. soalnya banyak asumsi dan konflik Pak. Terakhir Mas pencoblosan itu kita berada di perubahan yang disampaikan oleh Pak Anies, sementara Gus Muhaimin tidak ada kata kami gitu, sehingga itu dianalisis oleh banyak orang. Mas Anies bilang kami kok, kami itu berdua. Saya Jalan perubahan. Bilangin saya juga terus kami ya. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. tanggal 15 kemarin bertemu dengan Pak Surya Paloh bersama juga dengan Gus Imin di The Plaza, itu membahas apa Pak? Apakah ada pembahasan terkait dengan koalisi ini dan langkah ke depan? Memang koalisi perubahan itu solid dan ketemu terus menerus. Jadi Pak dengan ketua partai PKB Gus Imin, ketua partai Nasdem Pak Surya Paloh, presiden PKS Pak Saiful, saya, kita ketemu dan membahas langkah-langkah dan kita solid. Karena itu saya bisa sampaikan, ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka tiga partai ini siap ikut, dan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini. Saya yakin tiga-tiganya akan berbicara sama-sama. Ya teman-teman, maka dapat dikatakan ya, isu-isu yang menyangkut terpecahnya koalisi perubahan adalah tidak benar. Dalam artian itu adalah hoax dan hoax.